Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, adik-adik kelas 6, sampai saat ini bangsa Indonesia terus berusaha untuk menyejajarkan diri dengan negara lain dalam menjelajah dan mengungkap rahasia tentang angkasa luar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Dengan bersatu padu, maka bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat kita akan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Persatuan dan kesatuan memiliki dampak yang sangat penting dalam menciptakan sebuah kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan persatuan dan kesatuan yang sudah melekat dalam sendi-sendi kehidupan, bangsa Indonesia akan mampu hidup lebih maju dalam suasana yang harmonis tanpa ada perpecahan dan pertentangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang dampak persatuan dan kesatuan, silahkan simak pembahasan berikut ini ya. Dampak persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat besar dampaknya dalam kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Persatuan dan kesatuan akan memberikan pengaruh positif, diantaranya menumbuhkan sikap tenggang rasa, toleransi, rela berkorban demi kepentingan bersama. Kemudian, menghargai dan menghormati orang lain. Dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, misalnya 1. Dihargai dan disayangi banyak orang. 2. Kehidupan pribadi akan menjadi lebih damai tanpa adanya keributan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, saat mendapat kesulitan, orang lain akan mudah membantu dan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kelima, menjadikan pribadi yang lebih mengerti dan memahami arti penting dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa atau pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan, di sini akan saya berikan contoh peristiwa yang menggambarkan pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, misalnya menolong ayah membersihkan rumah. Ayah akan merasa senang saat dibantu dan kita pun merasakan hal yang sama karena dapat membantu ayah. Yang kedua, membantu kakak mencuci piring setelah makan. Kakak akan senang hati karena telah dibantu. Yang ketiga, ayah membantu pada saat kita mengerjakan tugas. Kita menjadi semakin paham saat belajar dan tugas sekolah pun menjadi lebih cepat selesai. Nah, gimana adik-adik? Tentu mudah bukan dalam menggambarkan pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan? Ya, tentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dampak persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama yaitu menambah erat hubungan yang terjalin antar masyarakat. Kemudian, memudahkan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi kekurangan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, mempertebal rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran. Yang kelima, menjalin rasa kekeluargaan serta sikap saling tolong-menolong antar sesama.
Yang keenam, hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Nah, masuk materi yang terakhir, yaitu pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan telah menjadi senjata ampuh pada masa perjuangan sehingga bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Keberagaman budaya, adat istiadat, suku, agama, bahasa daerah membuat bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk menghindari terjadinya perpecahan. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di negara Indonesia yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh daerah. Yang keempat, mencintai dan mengembangkan budaya bangsa. Nah, adik-adik, itu beberapa materi terkait persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Baik, lalu peran apa yang dilakukan bangsa Indonesia dalam ASEAN? Nah, peran bangsa Indonesia dalam ASEAN yang pertama yaitu sebagai tuan rumah KTT ASEAN pertama. Kemudian, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Dan yang terakhir yaitu turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Lalu, apa kaitannya dengan kearifan lokal? Kaitannya kearifan lokal dengan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara yaitu seperti peresmian gedung pengelolaan limbah oleh ibu-ibu PKK bersatu dengan warga sebagai usaha perwujudan persatuan antara anggota masyarakat demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Desa Ganggeng Purworejo. Kemudian kegiatan studi tiru antara anggota masyarakat Desa Sidorejo dengan Desa Ganggeng sebagai wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola limbah yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya menjaga kelestarian bangsa. Selanjutnya yaitu ada gotong royong antar anggota masyarakat Desa Salam, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dalam mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan dalam pemilahan sampah. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.